Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam alamin. warahmatullahi Wa bihi wabarakatuh. nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala Rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita kedatangan guru-guru kita nih, ahli-ahli fikih, ahli-ahli nahu sorof, yang insya Allah mau berbagi kepada kita terkait dengan gambaran umum apa itu ilmu nahu sorof. Nah, ini ada guru kita, Kiai Haji Lukmanul Hakim, sarjana hukum. Beliau adalah pimpinan majelis zikir di mana, guru? Di Dongkal, Dongkal, Cipondoh, Indah, Cipondoh Indah, Kota Tangerang. Kota Tangerang. Nah, ini ada Gus Yudo. Gus punya pesantren apa, Gus? Pondok Pesantren Atahiyah Atahiyah di mana, Gus? di Pondok Petir. Pondok Petir. Pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Atahiyah Pondok Petir. Ini ada jamaah pengajian, sama sama saya nih ngajinya nih. Mungkin itu sebagai pembukaan, kita akan coba berdialog sama guru-guru kita ini. Jadi begini, guru, banyak hal-hal yang orang-orang yang kadang-kadang hijrah, yang sudah bagus ibadahnya, kemudian bisa jadi kurang mengenal apa itu nahu sorof. Ya, termasuk kita-kita nih masih pada belajar nahu sorof. Mungkin guru bisa bantu memberikan gambaran secara umum. Nahu sorof itu ilmu yang mempelajari soal apa. Karena yang kita pahami itu adalah gramatikal bahasa Arab, yang kemudian banyak kata-kata yang kemudian berubah. Perubahan di akhir kalimat itulah yang menjadikan makna dari setiap kata atau kalimat itu berubah. Itu sesederhananya seperti itu. Nah, kenapa di hujah-hujah yang kita pakai itu, dalil-dalil kita, Quran, hadis, ya semuanya berbahasa Arab nih. Jadi menurut kami itu penting sekali ilmu nahu sorof, tapi kita bingung kadang-kadang menerjemahkan itu, kemudian tujuannya apa kita mempelajari itu, dan tingkat kesulitannya seperti apa itu, Pak Kiai. Jadi mohon pencerahannya, nanti dibantu sama Gus Yudo. Kita diskusi ringan aja sore ini. Silakan, Kiai, waktunya, Kiai. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Prinsipnya sih kalau kita bicara ilmu nahu memang diakui atau tidak diakui itu sangat krusial. Bahkan sangat penting sekali bagi orang-orang yang khususnya yang memang berprofesi atau memang ada keinginan mendalami ilmu agama. Karena secara keilmuan, ilmu nahu itu secara kita ketahui itu memang ilmu nahu itu menjelaskan, atau secara teori ilmu nahu itu adalah ilmu yang membahas bagaimana perubahan akhir kalimat. Itu ilmu nahu. Tapi sebelum itu, memang ilmu nahu itu kita harus tahu juga sejarahnya. Kenapa ilmu nahu itu ada sebenarnya? Dahulu kala ketika zamannya Khalifah Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bahkan jauh sebelum itu ketika Al-Quran dikumpulkan, dari gagasan pertamanya itu ketika di Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, itu Sayyidina Umar itu sudah mewanti-wanti bagaimana kita ini bisa mempersatukan umat muslim ini dari sisi bacaan, Maka inilah ide dari Sayyidina Umar untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Tapi dalam satu mushaf itu, keinginan Sayyidina Umar itu adalah untuk, kalau kita bilang, menserasikan bacaan Al-Quran. Karena Al-Quran kita tahu, Al-Quran itu kan diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada baginda Nabi kita, itu dengan cara bacaan yang sahih, yang mutawatir, itu ada 7 bacaan Al-Quran. Nah,
Dari 7 bacaan Al-Quran ini ada yang berbeda-beda cara bacanya. Nah, Itu dari yang dimaksud qiraah sab'ah itu itu ya. yang dimaksud dengan qiraah sab'ah. Itu yang dengan qiraah sab'ah. Nah, dari situ anggaplah singkat ceritanya Al-Quran dikumpulkan dengan yang disebut dengan Mushaf Utsmani. Tapi waktu itu belum ada sakal. Belum ada sakal, belum ada harkat. Gundul ya. Gundul, belum ada harkat. Bahkan penitikan pun belum ada. Makin kacau aja Makin- bacanya. Penitikan itu belum ada bahkan. Nah, ketika zaman Sayyidina Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, itu ada yang namanya Sayyidina Abu Aswad Ad-Dauli. Ad-Dauli. Abu Aswad Ad-Dauli. Beliau menginisiasi kepada Sayyidina Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini menginisiasi untuk memberikan harkat Al-Quran. Kenapa? Karena waktu itu terjadilah dialog antara Abu Aswad Ad-Dauli dengan yang namanya putrinya. Waktu itu putrinya berkata, "Ma ajmalus sama," katanya. "Ma ajmalus sama." Lalu dijawablah oleh Sayyidina Abu Ad-Dauli. Aswad Ad-Dauli ini kan, Abu Aswad Ad-Dauli dijawab an-nujum. Kata anaknya, "Bukan itu ayah yang aku maksudkan. Yang aku maksudkan, aku ingin memuji takjub kepada keindahannya langit." Bukan nanya. Bukan nanya, ya kan? Hmm. Nah, kalau kita artikan ma'ajmalus sama adalah apakah yang paling indah di langit? Nah, iya. Dijawablah oleh bapaknya, ya kan? Bapaknya dijawab oleh bapaknya, ya bintang ke bintang, ya kan? Karena paling terang itu planet itu bintang ke bintang. Akhirnya kalau kamu mau benar mengekspresikan rasa takjub kamu kepada ke langit, maka i'rabnya bukan begitu. Di sama U, sama A atau sama I itu. Ya, betul. Bahkan di ajmalanya pun, ya kan? Oh, dari depannya. Dari ya? depannya. Nah, ini kan disebut dengan ta'ajub, ya kan? Maka kata bapaknya, sebutlah ma'ajmalas sama'a, katanya. Jangan ma'ajmalus sama'i, tapi ma'ajmalas sama'a. Oh. Alangkah indahnya langit. Nah, Nah, itu bahasa dari jauh berarti ya. jauh. Apa Tulisannya perbedaan? sama, ya kan? Tulisannya sama. Bahkan beda harkat, beda makna. Nah, satu itu yang membuat Abu Aswad Ad-Dauli untuk menginisiasi diharkatkanlah Al-Quran. Bahkan laporan kepada Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali diperintahkan, ya udah sekarang engkau Abu Aswad Ad-Dauli, engkau bikinlah satu kaidah, satu teori terkait nahu. Nah, disitulah asal muasalnya bahasa nahu. Nahu itu secara bahasa kan arah biar lurus, biar benar arahnya nih, cara bacaannya biar lurus. Secara bahasa ya. Secara bahasa lurus. Dan itu pun yang satu kejadian. Yang kedua kejadian, ketika masih hidupnya Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, itu terjadi ada yang baca seorang wanita di dalam Al-Quran surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat ketiga kalau saya nggak salah. Mohon maaf kalau salah, nanti lihat aja. Itu ada bunyi dalam Al-Quran itu tulisannya innallaha bari'un minal musyrikina, dibaca oleh si wanita ini wa rasulih. Sayyidina Umar terperanjat. Bahkan ada waktu itu Arab Badu yang mendengar bacaan seperti itu. Dan dia pun kaget, lalu nanya ke Sayyidina Umar, loh emang sekarang secara bahasa artinya innallaha, sesungguhnya Allah bari'un, terbebas, minal musyrikina, dari orang-orang musyrik, dan Rasul, wa rasuli, dan Rasulnya. Berarti Allah udah nggak mau tanggung jawab lagi nih katanya, ya kan? Sama Rasulnya, ya kan? Kalau kemusyrikin oke lah, nggak masalah, ya kan? Udah kita udah paham dengan semuanya, udah paham. Tapi ini kok Rasulnya sampai udah bebas tanggung jawab, udah saya nggak mau ngurusin lagi. Akhirnya, wah ini nggak benar. Yang benar itu kan harusnya innallaha bari'un minal musyrikina wa rasulah. Jadi waw atof dari Rasul itu
itu ma'tufnya itu ke lafaz Allah. Allah. Ada huruf inna, kita tahu huruf inna itu termasuk adalah huruf tahqiq taukid. Ya kan, dia termasuk kepada amil nawasif yang punya rumus tuh, dia tuh yang punya kaidah. Apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khobaro. Dia menasabkan kepada isim, makanya lafaz Allah dibaca nasab. Ya kan, innallaha, karena dia jadi isim inna. Nah, rasulnya, lafaz rasulnya walaupun itu terhalang atau didahului oleh kalimat yang lain, maka rasul itu diatofkan ke lafaz Allah. Jadi dibaca wa rasulah. Kalau kita mau artikan yang baik, artinya sesungguhnya Allah dan rasulnya, nah gitu. Ya kan? Balik dulu tuh, maksudnya ke depan dulu ke lafaz rasul. Sesungguhnya Allah dan rasulnya bariun, terbebas dari tanggung jawab minal musyrikina, dari orang-orang musyrik. Nah, dari situlah beberapa hal yang terjadi akhirnya menginisiasi Abu Aswad Ad-Dauli untuk menjadi pionir dalam hal ilmu nahwu. Maka disebutlah Abu Aswad Ad-Dauli ini, beliau adalah penggagas dari ilmu Penggagas nahwu. ya. Penggagas dari ilmu nahwu. Nah, dari situ kita tahu bahwasanya manfaat belajar nahwu untuk orang-orang yang memang fokus dalam bidang agama, mau tidak mau wajib menurut saya. Wajib ya? Wajib, karena kenapa? Dia akan membedah Al-Quran dan hadis. Maka dikatakan di dalam Imriti ya Gus ya, itu bunyinya kayafhamul ma'aniyal Qur'ani wa sunnati daqiqatil ma'ani. Ilmu nahwu itu salah satu manfaat untuk kita belajar agar kita dapat memahami makna-makna Al-Quran dan juga sunnah-sunnah baginda Nabi dari hadis itu. Bagaimana kita dapat membedah satu hukum, tapi dasar pengambilan hukumnya dari Al-Quran dan Al-Hadis kita salah memaknai. Maka akan rancu ke bawahnya kan, itu salah satunya. Makanya mungkin teman-teman, sahabat-sahabat yang memang fokus di bidangnya, yang mau tidak mau harus belajar ilmu nahwu, bahkan kalau bisa ya di level rata-rata orang banyak ya, kalau memang udah fokus di bidangnya kan, mau nggak mau, apalagi usul fikih ya kan, apalagi kita bicara tafsir, itu mau tidak mau. Nah, itu salah satu contoh lagi, mungkin contoh. Kalau kita mau, kenapa sih para imam madhab yang 4 ini satu dengan yang lain kadang-kadang berbeda pendapat? Maka ini yang harus kita perhatikan. Bukan karena asal main goblek, kalau kata kita makan asal beda. Yang penting keren, beda gitu kan. Semuanya ada dasarnya. Bahkan dasar pengambilan dari al-hadis, as-sunnah itu pun yang mungkin hal berbeda. Tapi kalau kita lihat dari sisi nahwu pun itu wajar ada perbedaan. Contoh seperti dalam Al-Quran dikatakan firman Allah itu terkait wudu, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan seterusnya. Ketika dia menggunakan huruf wawu, maka para imam mujtahid mutlak ada yang menafsirkan wawunya ini bukan wawu li ta'khir, tapi wawu li tartib. Maka Imam Syafi'i itu salah satu rukun wudunya itu tertib ya kan. Fagsilu, maka pertama itu basuh wajah kalian, lalu tangan, wa'aidiyakum, dan tangan. Nah, maka pakai yang huruf wawu. Maka Imam Syafi'i mengatakan itu li tartib, berbeda dengan mazhab yang lain. Ya kan? Tidak termasuk rukun. Tartib itu wawunya bimana li takhir. Li takhir itu apa? Milih. Mau apa duluan silakan. Ya kan, mau tangan. Maka tidak ada rukun di dalam mereka itu tertib. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, imam kita itu tertib. Nah, inilah salah satu manfaat ketika kita belajar ilmu nahwu, maka ilmu nahwu itu akan membenarkan pemahaman kita. Pemahaman kita. Itu mungkin salah satunya. Dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa tahu
makna asli yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya secara usul fikih, yaitu secara syar'inya, ya kan, secara syar'inya yang dikehendaki kalau tanpa ada alatnya. Maka ilmu nahwu itu salah satu alat pendukung untuk orang-orang yang memang serius dalam di bidang-bidang agama. Agama, Itu ya. salah satunya, Gus. Dari ulasan tadi sedikit itu kan terkait dengan pentingnya kita belajar ilmu nahwu karena terkait dengan pelajaran-pelajaran sumber-sumber hukum itu kan dari Al-Quran dan hadis yang semuanya harus pakai alat untuk menafsir. Ya. Untuk menafsirkan satu kalimat, maka alat itu cuma nahwu aja kan. Ya. Jadi lucu juga orang belajar tafsir, belajar hadis tapi nggak paham nahwu shorof. Ya. Kan kira-kira begitu tuh gambarannya. Betul. Sementara yang jadi soal juga adalah seberapa sulit itu Kiai belajar nahwu shorof itu sebenarnya, atau kita butuh waktu 10 tahun atau mondok di At-Tahiyat untuk belajar untuk di level pembaca aja supaya kita bisa baca kitab itu kita butuh proses, butuh waktu berapa lama. Iya. Dan yang paling penting apa itu butuh kecerdasan tersendiri untuk belajar itu tuh. Nah, gimana Kiai? Iya. Ya. Mungkin kalau kita bicara seberapa sulit belajar ilmu nahwu dan shorof, sebenarnya relatif ya, relatif. Karena sulit atau tidak sulit itu tergantung dari pribadi masing-masingnya. Apakah ada ketertarikan di sana? Ya kan? Berarti pertama minat. Ada minat yang pertama. Tapi minat juga tidak cukup dengan hanya minat. Harus tahu manfaat dari ilmu nahwu itu sendiri. Atau kita punya tujuan. Kita punya tujuan. Nah, yang ketiga, istiqomah. Karena tanpa istiqomah itu minat ada, tujuan sudah tahu, tapi istiqomah nggak ada, ya tetap itu hanya hayalan belaka menurut saya. Apapun ilmunya ya, apapun ilmunya menurut saya itu apalagi terkait dengan ilmu nahwu yang banyak yang harus dihafal dan dipahami. Nah, kalau masalah berapa lamanya, ya memang secara kenyataan beda-beda orang. Daya tangkap. Daya tangkap. Bukan daya upaya lagi ya. Tapi setidaknya kalau sudah menunjukkan tingkat keseriusan ya, Allah pun pasti akan membuka pemahaman. Karena bahasa agama itu di dalam hadis baginda Nabi, "Mayyuridillah", ya kan, yufaqihu fiddin. Jadi ada iradah Allahnya tuh. Ya kan, ada iradah Allahnya. Dan iradah Allah itu tidak akan berjalan tanpa adanya usaha dari si polip ini, si penuntut ilmu. Makin rajin, makin banyak untuk riyadhah dalam artian belajarnya. Nah, iradah Allah itu akan berjalan sesuai dengan usahanya. Sejalan. Maka itu bahasa dalam hadis itu iradah, benar-benar iradah Allah ketika Allah menunjuk kepada seseorang untuk memahami dan diberikan pengertian dalam bidang agama. Itu ya kalau mungkin bahasa kita simpelnya pilihan. Pilihan. Tapi pilihan itu kan juga harus disesuaikan dengan usaha kita. Memang ada murid, ada murad. Nah, ada murid, ada murad nih. Murad itu apa? Kita bicara yang khos dulu, yang akhos dulu berarti murad ya kan? Murad itu adalah seseorang yang memang dari awal sudah Allah kehendaki. Ya kan? Kita bicara ulama-ulama seperti misalkan Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari, bagaimana beliau dulunya itu ulama ahli syariat yang mengedepankan logika, yang mengedepankan syariat. Tapi di perjalanan ruhaninya ini beliau tidak dapat kenyamanan, ketenangan. Akhirnya beliau datanglah ke salah satu ulama besar yang bernama Syekh Ahmad Al-Mursi. Beliau adalah mursyid dari Thariqah Syadiliyah. Kata Imam Al-Mursi apa? Pertama datang, saya bilang, udah lama kamu aku tunggu. Nah itu murad tuh, ya kan? Itu murad. Itu udah murad tuh. Tapi murid pun bisa menjadi murad. Kalau murid memang keinginan kita sendiri, mungkin kita belum masuk dalam kategori pilihan Allah, tapi kita sudah siap-siap masuk murad. Bagaimana? Dilihatlah oleh usaha. Menentukan usahanya. Ketika awalnya start dari murid,
maka kesana bisa kemungkinan masuk dalam kategori murad. Artinya kullu yassarun lima khuliqalah. Setiap sesuatu yang dimudahkan untuk dia pasti akan Allah mudahkan. Iya. Ya. Intinya berusaha terus. Jadi nggak sesulit yang dibayangkan sebenarnya ya, Betul. belajar nahwu sorof itu. Iya. Tapi kalau keutamaannya, kepentingannya ya udah absolut itu. Artinya setiap orang yang mau belajar tafsir, belajar ilmu fikih melalui kitab-kitab yang bersanad itu memang fardu ain kayaknya untuk Betul. belajar nahwu sorof ya. Karena itu awalnya itu kan, Awalnya dasar yang itu. kita jadikan untuk misalnya menafsirkan atau Betul. menerjemah gitu Betul. dari nahwu sorof ya. Betul. Iya, iya. Jadi ukurannya bukan kecerdasan. Ukurannya nggak ada kecerdasan. Nggak ada kecerdasan yang mutlak. Mungkin satu lagi nih Kiai ini. Tadi kan sudah dijelaskan apa sejarah latar belakang historical dari kenapa ada harokat, Ya. kenapa kemudian dibikin nahwu sorof. Nahwu itu secara bahasa tadi arah, Ya. menentukan arah gitu. Nah, sehingga itu jadi satu kewajiban, berarti kan hukum. Kalau judulnya fardu ain berarti kan itu hukum bagi setiap mukallaf tuh. Mukallaf. Nah, ini juga kita akan bahas tersendiri nih. Ya. Karena hukum itu kan ada fardu ain, ada fardu kifayah nih. Ya. Seperti kita ketahui kalau satu kampung itu ada ahli tajwid, maka selesai tuh kewajiban yang lain. Fardu kifayah seperti itu kan, Ya. kayak mandiin mayit misalnya. Nah, terhadap konteks ilmu nahwu ini, apa dia masuk kategori fardu kifayah kah? Ya. Atau fardu ain kah? Atau fardu ain hanya untuk para penuntut ilmu nih, misalnya nih. Tapi untuk orang-orang biasa yang memang hanya ibadah-ibadah, tidak mengkaji lebih dalam terhadap soal agama melalui Quran dan hadis, apa menjadi tidak wajib buat mereka. Ya. Itu juga kan, karena ini penting untuk memotivasi kita lah, khususnya ya, Gus ya, bagaimana tingkat keseriusan kita nanti nih, untuk memperdalam ilmu nahwu sorof nih, karena jenjangnya panjang nih. Belum ke imritinya, alfiahnya, siapa lagi lain-lainnya tuh ya. Sementara di levelin aja kita agak bingung, bisa dibilang juga sering bingung, atau bisa dibilang bingung mulu. Jadi ini perlu Kiai menurut saya. Jadi kalau tadi tingkat kesulitan itu tergantung dari usaha. Memang saya sepakat bahwa apa mayuridul bihi khairan yafaqihu fiddin, bahwa itu hadis yang banyak dikutip di kitab-kitab fikih itu. Jadi orang yang menuntut ilmu, dia Allah menginginkan dia diberikan taufik gitu ya, hidayah, sehingga implikasinya jadi mudah paham gitu. Nah, dari sekian ulasan tadi tuh boleh nggak Kiai kasih satu contoh nih, contoh ilmu nahwu itu? Kan yang kita tahu tuh 3 tuh, isim, fiil, huruf, ya kan? Nah, itu kan yang dalam kosakata bahasa Arab nih. Saya pernah tahu tuh, semua kata dalam bahasa Arab itu pasti terdiri dari 3 huruf. 3 huruf. Nih, saya pernah dengar nih, dulu dari 3 huruf. Wazan fiil itu misalnya fa'ala, itu kan fa, ain, lam, itu 3 huruf. Dan selalu 3 huruf. Kalau ada tambahan, alif, sin, itu apa tambahan katanya. Tapi huruf aslinya 3. 90% sih begitu katanya. Nah, ulasan pencerahan dari Kiai ini terkait dengan secara praktek ya. Nahwu sorof itu misalnya gitu, contoh mempelajari apa tadi isim fiil huruf, isim itu apa, fiil apa, huruf itu perannya apa. Sedikit aja Kiai, coba di ini. Dari rangkuman yang banyak udah PR Kiai itu. Iya, dari sekian banyak itu yang kita bicara dari manfaat tadi ilmu nahwu. Nahwu itu memang tujuannya membenarkan ujung kalimat. Sorof itu berubahnya satu kalimat ke kalimat yang lain. Seperti nasoro, yang suruh berubah dari fi'il madhi ke fi'il mudhari. Maka itu wilayahnya sorof. Maka dikatakan ilmu nahwu itu bapaknya, sorof itu ibunya. Jadi mana yang kita pegang? Dua-duanya. Enggak harus sayang sama ibu. Dua-duanya. Harus dua-duanya. Karena tanpa bapak, ya kan, mustahil kan ada kita juga. Kecuali mungkin Nabi Isa. Nabi Isa ya. Jadi itu keterkaitan antara ilmu nahwu dan ilmu sorof. Maka ketika kita bicara
jumlah jumlah kata, jumlah huruf di dalam kosakata, memang di dalam ilmu sorof itu ada yang disebut dengan fi'il sulati mujarrad. Fi'il sulati mujarrad itu adalah kata kerja atau kosakata yang terdiri atau terbuat dari 3 huruf asli. Tapi juga ada di dalam ilmu sorof itu dengan yang disebut fi'il rubai mujarrad. Jadi fi'il rubai mujarrad itu adalah kosakata yang terbuat atau terdiri dari 4 huruf asli. Asli ya. 4 huruf asli. Ya memang kebanyakannya 3. Kebanyakannya 3. Nah yang lain-lain itu namanya itu mazid, tambahan ya kan. Ada rubai, ada sulasi, ya kan, ada khumasi, dan itu tambahan, semua tambahan. Jadi itu dalam kosakata gramatikal bahasa Arab. Perubahan satu makna ke makna yang lain itu wilayah sorof, kosakata itu. Untuk masalah i'rab, perubahan di akhir kalimat, maka itu wilayahnya ilmu nahwu. Ilmu nahwu. I'rab dia ya, lebih I'rab. di belakang ya. Lebih di belakang. Karena i'rab itu di dalam jurumiyah kan taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha. Berubahnya akhir kalimat karena berbedanya amil yang datang, yang masuk kepadanya. Nawaseh tuh. Nah, salah satunya nawaseh ya kan, dan yang lain-lainnya. Nah, itu berkaitan dengan sebenarnya apa sih yang kita bicarakan secara ilmu nahwu dan ilmu sorof. Kalau untuk detailnya ya memang kita ngaji. Iya. Nah ya, benar. Secara gambaran umum bisalah kita paham sedikit ya. Iya. Mungkin Gus Yibro nih ada tambahan Gus. Apa nih pertanyaan atau apalah Gus? Tanya boleh nanya. Tapi kayaknya udah 15 menit lebih nih kita nih. Lagi asik ini. Nanya nih ya ini. Antara kita belajar Al-Quran sama Nahwu, itu mana yang sebaiknya didahulukan? Ya, jadi memang sebaiknya itu Al-Quran dahulu. Al-Quran dahulu. Karena ilmu Nahwu pun itu berdasarkan Al-Quran. Ilmu Nahwu itu pengambilannya itu Al-Quran. Dengan yang disebut dengan yang tadi Ustadz Subhan bilang itu qiraah sab'ah itu, itulah yang menjadi patokan para ulama-ulama. Maka di dalam ilmu nahwu pun itu ada beberapa mazhab. Ada mazhab Kufah yang paling terkenal dan ada mazhab Basrah. Mereka inilah. Jadi kalau malah paling utama tetap Al-Quran dahulu diajarkan. Itu yang dipelajari. Itu mungkin. Tapi di Bait Imriti itu ada Fanahu aula awalan ayu lama. Itu gimana tuh? Ya. Jadi itu fanahu awalan ayu lama itu maknanya itu bukan dari sisi alat. Alat pendukung untuk membedah Al-Quran. Karena kita harus bedakan mana ilmu yang utama, mana ilmu yang dari sisi pendukung. Nah, kalau dari sisi pendukung, yaitu maka ilmu nahwu lah yang paling utama. Contoh, ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu bilaghah, munadharah, mantek, ya kan? Itu semuanya itu alat tuh, ya kan? Bahkan usul fikih, usul tafsir, ya kan? Itu semuanya alat. Tapi itu tidak bisa disetarakan dengan Al-Quran. Cara baca Al-Quran yang baik, tajwid, makharijul hurufnya, sifat hurufnya, itu harus diutamakan. Beda disiplin ilmu. Beda disiplin. Levelingnya beda. Tapi kalau dari sisi leveling pendukung, maka ilmu nahwu lah yang paling utama dulu. Gak mungkin orang itu akan belajar ilmu mantek dulu, Gus. Gak mungkin. Dasarnya nahwu. Tanpa nahwu itu dia nggak tahu tentang alat, huruf, alat ya. Kalau dalam ilmu mantek itu disebutnya alat. Kalau kita disebutnya huruf. Seperti huruf istisna, ya kan? Di dalam ilmu mantek, dalam ilmu munadharah, itu disebutnya alat. Nah, itu nanti untuk ekspannya. Maka dikatakan ilmu nahwu dan sorof itu membenarkan Anda dalam mengucap ucapan. Ketika masuk ke dalam ilmu munadharah, ilmu bilaghah, ilmu mantik, maka hati, pemahaman secara hati yang akan dibenarkan. Itu jadi satu kesatuan.
Karena mungkin ruhani bahasanya torikoh dulu, baru syariat dulu. Nah kan syariat dulu nih, ucapan dulu yang benar nih. Nanti mungkin sejalan. Itu mungkin Ada lagi? Cukup. Cukup ya. Ya mungkin teman-teman kira-kira itulah ulasan dari guru kita, dari kiai kita. Pada prinsipnya adalah seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tata'allamu al-ilma tu'rafu bih wa'malu bihi takunu min ahlih. Maka kalau mau jadi orang yang serius belajar agama, mau jadi santri yang benar, ya belajar yang benar. Satu hal yang kita ketahui kemudian kita amalkan, itulah ahli ilmu. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.